serius? Serius. Tahun 2017 atau 2019, cek aja waktu pengadaan Al-Quran itu, ada orang MUI, atau mungkin juga fatwa MUI, saya kurang tahu, tapi dia orang MUI yakin, dia mengeluarkan sebuah pernyataan statement jelas di media massa bahwa pengadaan Al-Quran yang dikorupsi itu bukan penistaan agama. Dia katakan apa? Ya kan Al-Qurannya tetap seperti ini, yang dikorupsi itu adalah ini. Nah, kalau masuk logika yang tadi, ini penistaan agama karena ada simbol-simbol Islam, yaitu Al-Quran, kemudian dikorupsi. Korupsi itu kemaksiatan. Iya kan? Nah, ini harusnya penistaan. Tapi itu disebut sebagai bukan penistaan. Yang tadi itu ada simbol-simbol Islam, yaitu bismillah, makan babi. Tapi itu dianggap sebagai penistaan. Standar gandanya di situ. Nah, itu kenapa bisa standar ganda itu? Ya kayak tadi itu, karena istilah penistaan agama, istilah kita ngejokes agama dan sebagainya, itu sepenuhnya subjektif karena agama itu benar-benar tidak bisa ditakar dalam konteks itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam video tersebut kalau kita melihat si Gembur ini mengatakan ada dua kejadian yang sama yang tidak diberi penilaian yang sama. Pertama tentang masalah korupsi terhadap pengadaan Al-Quran, itu menurut si Gembur itu juga termasuk di dalam penistaan. Karena penistaan itu adalah merendahkan. Sedangkan menurut si Gembur itu korupsi terhadap pengadaan Al-Quran itu termasuk di dalam dia merendahkan atau menistakan. Kemudian sebenarnya kalau masalah ini sama katanya si Gembur itu dengan seseorang tiktokers yang memakan babi dengan membaca bismillah, itu kan sama. Seharusnya penilaiannya sama, disebut sebagai penistaan agama. Kalau kita melihat dari pandangan si Gembul ini bahwasanya korupsi terhadap pengadaan Al-Quran itu dianggap sebagai penistaan terhadap Al-Quran, itu sangat keliru. Kenapa kok begitu? Iya, karena penistaan itu, merendahkan itu harus pada barangnya langsung atau medianya langsung. Contoh kalau Al-Quran, di Al-Quran itu contohnya Al-Quran bagaimana yang nanti disebut sebagai ihana atau merendahkan atau menistakan, maka semisalnya membuang atau menempatkan di tempat yang kotor, itu tidak boleh, itu menistakan atau merendahkan Al-Quran. Kemudian kalau korupsi terhadap pengadaannya kan tidak langsung terhadap Al-Qurannya, akan tetapi terhadap wasilahnya. Kalau pada wasilahnya itu tidak dikatakan secara otomatis itu merendahkan Al-Quran. Kemudian kalau memakan babi kemudian dia membaca bismillah, ini adalah penghinaan atau ini adalah penistaan terhadap agama ini, atau di istilah di fikih itu ini diharamkan. Karena bismillah itu menurut pandangan ulama fikih atau di dalam fikih itu ia harus dilakukan atau diperuntukkan perbuatan yang matlub, seperti yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Asy-Syatibi di dalam kitabnya I'anatul Talibin. Beliau mengatakan al-basmalatuh matlubatun fi kulli amrin zibalin ay halin yuhtamu bihi syar'an bihaitsu la yakunu muharraman li dzatihi wala makruhan kadzalika wala min safasifil umuri ay muhaqqaratiha fatahrumu 'alal muharrami li dzatihi kazina. Jadi basmalah itu diperuntukkan pada sesuatu perkara yang memang secara syariat itu dianjurkan. Kemudian tidak boleh untuk yang pada perkara yang diharamkan atau dimakruhkan. Yang diharamkannya seperti halnya zina, dan yang sama dengan zina adalah memakan babi. Oleh karena itu tiktokers yang memakan babi kemudian dia membaca bismillah sedangkan dia statusnya sebagai orang Islam, maka pantas kalau dia dikatakan sebagai orang yang menistakan terhadap agama. Jadi kalau Gembul membela dalam artian mensamakan secara kejadian tersebut dengan pakai logika, saya kira logika dari si Gembul di dalam meraba dua masalah yang dikatakan itu sama, itu tidak benar. Karena secara pandangan ulama fikih ya itu tidak sama gitu, cuma pandangan si Gembul aja itu sama. Padahal memang kalau kita lihat kejadiannya seperti yang diperinci tadi, ketika korupsi terhadap pengadaan Al-Quran itu kan tidak langsung bersentuhan dengan Al-Qurannya korupsinya tersebut, uangnya, kemudian korupsinya, fi'lunya ini pekerjaannya ini terjadi kepada uangnya bukan kepada Al-Qurannya, itu tidak dikatakan sebagai penistaan. Sebab
penistaan terhadap Al-Quran itu ya tidak semua tindakan yang pada Al-Quran itu disebut dengan penistaan. Ada kategori ulama yang mengatakan tindakan tadi itu penistaan. Contoh seperti yang disampaikan tadi, misalnya membuang atau menempatkan di tempat yang kotor, itu maka dianggap sebagai penistaan terhadap Al-Quran atau diharamkan. Kalau basmalah digunakan kepada hal yang diharamkan, itu juga sama, masuk yang diharamkan. Jadi kalau hanya korupsi terhadap pengadaan Al-Quran, maka tidak dikatakan sebagai itu penistaan terhadap Al-Quran, karena tidak langsung bersentuhan dengan Al-Qurannya. Karena tidak langsung bersentuhan dengan Al-Qurannya, maka tidak masuk terhadap ihanah atau penistaan atau merendahkan Al-Quran. Dan fi'lunya juga nanti dikategorikan fi'lu yang bagaimana nanti, seperti itu. Oleh karena itu, melihat pada nalar yang seperti ini saja sudah bisa kita gambarkan bahwasanya apa yang disampaikan atau istilahnya itu analogi dari si Gembul ini, ya memang si Gembul ini kurang paham sebenarnya. Si Gembul ini kalau dia coba masuk di dalam ranah fikih, coba masuk di dalam ranah agama, khususnya di dalam masalah hukum, maka kebanyakan apa yang disampaikan si Gembul ini salah, perlu untuk diperbaiki. Dan teman-teman itu ketika si Gembul ini berbicara tentang masalah agama, saya harapkan teman-teman ini untuk tidak fanatik terhadap si Gembul ini, dalam artian membenarkan secara pasti bahwa si Gembul ini sudah benar. Karena si Gembul ini merupakan menurut yang ada dari pandangan teman-teman itu pemikir, dan orang yang pemikir atau pemikir itu ya bisa pemikir salah, bisa pemikir benar. Di dalam ranah agama ini atau di dalam hukum ini, si Gembul itu ya banyakkan yang salah. Contoh seperti maulid, seperti yang saya tanggapi kemarin, dan juga di dalam masalah ini, analogi dari berpikir si Gembul itu ya salah, ya tidak benar secara pandangan syariat. Kemudian si Gembul ini kalau dikatakan, meskipun dia mengatakan saya tidak memastikan diri saya ini benar, meskipun dia mengatakan seperti itu, tetap ketika jamaahnya itu sudah fanatik atau masuk di dalam pemikirannya si Gembul, menganggap si Gembul ini benar, padahal itu ya tidak benar, khusus di dalam masalah yang saya tanggapi. Oleh karena itu, di dalam masalah ini si Gembul itu sudah dipastikan itu di dalam analogi menyamakan dua masalah ini itu tidak benar. Karena secara, kalau kita lihat secara usul fikihnya, maka ketika dia mentakhrij, mentahqiq manatnya itu tidak sama, sehingga nanti takhrijul hukminya itu tidak sama. Ketika seseorang coba masuk di dalam ranah fikih, menyamakan atau mengkiaskan suatu masalah dengan masalah yang lain, sedangkan tidak mempunyai dasar di dalam dia beranalogi secara benar di dalam syariat atau di dalam fikih, maka tentu nanti yang apa yang disampaikan itu kemungkinan besar itu salah. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang sudah fanatik terhadap si Gembul ini, meskipun pola pikirnya itu si Gembul itu kadang cocok dengan logika karena memang dia memainkan logika, saya harap teman-teman tidak mengabsolut si Gembul ini itu pasti benar. Karena memang kita tahu bahwasanya dasar-dasar yang disampaikan si Gembul itu hanya berupa teori saja, hanya berupa landasan terjemahan saja, yang mana keduanya ini atau yang mana landasannya ini sangat dimungkinkan untuk salah. Oleh karena itu, teman-teman nggak usah fanatik terhadap apa yang disampaikan si Gembul ini. Apalagi ya kalau bahasa saya, apalagi teman-teman mengundang di satu tempat yang memang resmi, menurut saya ya ngundang yang lainnya. Kalau ngundang hanya buat misalnya perbandingan saja, ya oke-oke lah saja. Tapi kalau buat referensi, saya kira itu kurang bagus. Apalagi tentang masalah agama, karena si Gembul ini ya kalau dikatakan orang yang menyimpang di dalam pemikirannya secara agama, yang menyimpang karena dia termasuk liberal menurut saya. Karena ketika dia berpikir, coba berpikir di dalam ranah agama atau di dalam fikih, maka apa yang disampaikan itu kebanyakan salah. Oleh karena itu, pada era medsos ini kita harus banyak hati-hati, banyak belajar mana seseorang yang memang pantas untuk kita ikuti, mana yang tidak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.